biar ilmu kita hari ini baik. Oke. Selanjutnya sekretaris hari ini ada yang tidak masuk? Nihil ya, masuk semua. Saya lihat juga bangkunya sudah lengkap, berarti kalian lengkap 20 siswa ya di sini. Ya. Terima kasih. Selanjutnya seperti hari-hari berikutnya, kewajiban kita adalah sebelum memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini jadwalnya adalah dari Sabang sampai Merauke. Oke, ada salah satu yang berkenan memimpin di depan, silakan saya persilakan. Oke, siapa silakan maju ke depan. Sambil kita menyanyikan, kita berdiri ya. Kita nyanyikan lagu wajib nasional hari ini dengan sangat cepat. Oke, silakan berdiri semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan yang lain duduk kembali ya tempatnya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bu Guru mau cek kerapian dulu. Silakan berdiri, dicek bajunya yang belum rapi, silakan dirapikan. Ayo. Pastikan di dalam sorotan bangku tidak ada sampah ya. Nah, oke bersih. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, oke. Ada yang masih ingat pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa? Oh ya, bahas tentang integrasi antar ruang dalam perdagangan ASEAN. Interaksi antar ruang dalam perdagangan ASEAN atau interaksi sosial. Nah, di sini ada kaitannya dengan materi apa yang akan kita bahas hari ini. Materi apa kira-kira hari ini ya? Nah, kita hari ini mempelajari tentang mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial ini masuk dalam kompetensi dasar 3.2. Kalau kemarin interaksi antar ruang dalam perdagangan ASEAN itu kompetensi dasar 3.1. Nah, sekarang ini kita menginjak ke KD 3.2 dan 4.2. Di sini kita akan menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Nah, saya sampaikan juga tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 4 ya. Yang pertama, di sini nanti kalian diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian dari mobilitas sosial. Nah, kemudian kamu juga bisa membedakan mobilitas sosial itu punya bentuk-bentuk. Apa saja bentuk-bentuk itu? Ada 5 kesepakatan. Silakan berdiri dan dibacakan agar teman-temanmu. Satu apa?
Menjaga kebersihan. Tidak ada yang buang-buang kertas di kelas ya. Kelasnya sudah bersih, sudah rapi, kalian sudah tadi piket. Jadi jangan buat kelas kalian kotor, oke? Ya. Nah, lanjut terakhir. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, ini kesepakatan sudah kalian sepakati dalam mata pelajaran PPS. Terima kasih ya guys, silakan duduk kembali. Saya ingatkan kembali nih ya, sesuai dengan kesepakatan kelas. Yang pertama di situ ada orientasi pada masalah. Kemudian ada pembagian kelompok. Jadi kali ini bukan kelompok kalian nih, nanti akan dibagi lagi menjadi 4 kelompok lagi secara acak ya. Ini kan kalian grup ya, ada yang laki-laki, grupnya perempuan. Nanti kalian akan menjadi melebur homogen, heterogen ya. Berarti kalian ada laki-laki, ada perempuan di masing-masing kelompok. Oke, selanjutnya kalian nanti akan diskusi, memecahkan masalah, presentasi tugas kelompok, dan yang terakhir nanti ada evaluasi pemecahan masalah. Oke, lanjut. Nah, ini yang perlu kalian harus perhatikan. Dalam pembelajaran hari ini ada beberapa nilai yang saya ambil. Yang pertama ada nilai sikap. Silakan jaga sikap kalian selama proses pembelajaran. Entah itu diskusi kelompok, presentasi, ataupun dalam proses pembelajaran ya. Selanjutnya ada nilai pengetahuan. Silakan aktif ketika ada pertanyaan, kamu bisa langsung angkat tangan, jawab. Oke, dan yang terakhir adalah nilai keaktifan saat diskusi dan presentasi. Jangan kira kamu bertanya itu sudah dapat poin loh ya. Kamu sudah dinyatakan aktif di situ. Oke, bisa dimengerti? Ya. Oke. Nah, sebelumnya mari kita yaya dulu ya. Sudah semangat. Yaya dulu. Kalau Bu Guru bilang selamat pagi, kalian bilang pagi, 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 semangat pagi, ya? Bisa? Silakan berdiri, ayo berdiri. Oke. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. Satu kali lagi. Pagi, semangat pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya silakan duduk dulu. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini saya akan bertanya, apakah ada salah satu dari kalian ayahnya yang bekerja atau pindah tugas ke wilayah lain, ataukah saudara atau kakaknya itu yang dulu seorang pelajar dan sekarang sudah sukses, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dokter, ada apa tidak? Ada. Oh iya, silakan ingat. Ada saudara saya dulu bersekolah di SMK dan kuliah, sekarang sudah bekerja di PLTU Kalitan. Ada saudaranya Ina, ternyata dulu itu sekolah di SMK ya. Nah, sekarang sudah sukses bekerja di PLTU Python. Berarti itu ada peningkatan status sosial. Ini pertanyaan yang tadi saya lontarkan itu sebenarnya ada hubungannya dengan apa sih sebenarnya mobilitas sosial itu, ya kan? Nah, untuk memperdalam lagi pemahamanmu tentang konsep mobilitas sosial, Bu Guru akan menayangkan video. Silakan disimak secara bersama-sama ya, disimak betul. Di dalamnya itu apa, nanti kalian akan bisa menganalisis apa sih itu mobilitas sosial. Nah, oke. Polisi dan security memberi hormat kepada seorang pria penjual ikat keliling viral di media sosial. Siapakah pria tersebut dan bagaimana kisahnya? Berikut liputannya. Foto yang viral ini terjadi di Desa Mangilu, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. 3 pria berseragam ini belakangan diketahui merupakan anak dari Patang, pria tua yang mendapat hormat. Mereka adalah Anwar dan kedua adiknya Rifadi dan Firman. Anwar merupakan anggota BRIMOB dan Rifadi bertugas di Kostrad
di PT Semento Nasa. Kesuksesan Anwar dan adiknya tidak lepas dari kerja keras Patang, sang ayah yang kesehariannya mencari dan menjual ikan keriling. Selain itu, Patang dan istrinya juga mencari nafkah dengan menjadi buruh tani di sawah milik tetangganya. Tidak main-main, profesi ini telah Patang lakukan selama 30 tahun. Saya selaku anak menganggap beliau adalah pahlawan nafkah buat saya. Karena beliau lah istilahnya yang memberikan sesuatu dari hasil jerih payahnya untuk anak-anaknya sampai alhamdulillah berhasil. Kerja keras Patang mengantarkan buah hatinya sukses dalam karirnya dapat menjadi inspirasi bagi kita agar terus bekerja keras dan optimis menatap masa depan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Saharudin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami Pak Patang, orang tua yang berhasil membawa anak-anaknya menjadi sukses. Selamat sore Pak Patang. Assalamualaikum. Iya Pak Patang, 3 anak Anda telah menjadi polisi, tentara, dan satpam Pak. Bagaimana perasaan Anda saat ini? Ya, enak Bu. Kalau dapat ini jangan pekerjaan itu anak juga. Cita-cita ini yang atau menggunakan pekerjaan itu Tuhan. Jadi memang tidak tahu aku. Artinya senang dan bahagia gitu ya Pak Patang ya? Iya Pak, iya. Selama ini Bapak membesarkan ketiga anak Bapak seperti apa Pak? Apakah dari kecil memang cita-citanya untuk mengabdi pada negara Pak? Ya cita-cita ini Pak. Tapi mendapatkan pekerjaan yang ada. Pak Patang, bisa diceritakan tidak selama ini membesarkan, mendidik anak-anak seperti apa tipsnya begitu? Tidak seperti biasa anak-anak pada umumnya begitu ya Pak ya? Iya. Baik, selama ini apakah memang ketiga anak Anda yang sudah sukses-sukses sekarang ini dulu memang rajin belajar Pak? Ya, rajinnya kalau ditarapkan itu kalau ke sekolah. Rajin belajar. Rajin bersekolah. Rajin belajar sejak masih di sekolah ya Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu, Pak Patang punya anak berapa Pak? Iya, 3 orang juga. 3 orang itu Pak ya, yang semuanya berhasil Pak ya? Iya. Baik Pak Patang, bisa diceritakan lebih lanjut tidak bagaimana dulu anak-anak Anda berjuang untuk meraih cita-citanya? Apa semangat yang Bapak berikan kepada anak-anak Anda? Baik. Pasti bangga ya Pak Patang yang punya ketiga anak yang semuanya sukses seperti ini. Baik. Respon tetangga, keluarga besar seperti apa melihat anak-anak Anda ketiga-tiganya sudah berhasil begitu Pak Patang? Ada tanggapan dari tetangga sekitar? Baik. Berarti keluarga pasti sangat senang ya Pak Patang ya melihat keberhasilan anak-anak dari Pak Patang ya. Kalau videonya viral hormat kepada Pak Patang tahu tidak? Iya. Menyangka Pak kalau viral di media sosial? Siapa Pak yang awalnya merekam video tersebut? Iya Pak, iya Bu. Selama ini Bapak membesarkan ketiga anak Bapak seperti apa Pak? Apakah dari kecil memang cita-citanya untuk mengabdi pada negara Pak? Ya cita-cita ini Pak. Tapi
mendidik anak-anak seperti apa tipsnya begitu? Tidak seperti biasa anak-anak pada umumnya begitu ya Pak ya? Iya. Baik. Selama ini apakah memang ketiga anak Anda yang sudah sukses-sukses sekarang? Anak Bapak seperti apa Pak? Apakah dari kecil memang cita-citanya untuk mengabdi pada negara Pak? Ya cita-cita ini Pak. Tapi mendapat dan semua pilihan pekerjaan yang ada. Pak Patang bisa diceritakan tidak selama ini membesarkan mendidik anak-anak seperti apa tipsnya begitu? Biasa itu Tidak seperti biasa anak-anak pada umumnya begitu ya Pak ya? Iya. Baik. Selama ini apakah memang ketiga anak Anda yang sudah sukses-sukses sekarang ini dulu memang rajin belajar Pak? Ya, rajinnya kalau ditarafkan itu kalau ke sekolah. Rajin belajar. Rajin ke sekolah. Rajin belajar sejak masih di sekolah ya Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu, Pak Patang punya anak berapa Pak? Iya, 3 orang Pak. 3 orang itu Pak ya, yang semuanya berhasil Pak ya? Iya. Baik Pak Patang, bisa diceritakan lebih lanjut tidak bagaimana dulu anak-anak Anda berjuang untuk meraih cita-citanya? Apa semangat yang Bapak berikan kepada anak-anak Anda? Baik. Pasti bangga ya Pak Patang yang punya ketiga anak yang semuanya sukses seperti ini. Baik. Respon tetangga keluarga besar seperti apa melihat anak-anak Anda ketiga-tiganya sudah berhasil begitu Pak Patang? Ada tanggapan dari tetangga sekitar? Ya. Pak Patang, kalau boleh diceritakan Pak Patang ini profesinya apa Pak Patang? Ya kurang tahu juga ini. Baik. Kurang tahu juga apa ini. Pak Patang kalau boleh tahu, mohon maaf ini Pak. Pak Patang dulunya pendidikannya apa Pak terakhir Pak? Oke, sudah cukup jelas ya? Ya. Coba saya ingin tahu, setelah kalian menyimak video tadi, adakah yang menemukan di situ berita atau informasi atau masalah yang terekam dari berita tersebut? Ayo. Ya Bu, Oke, Ishak silakan. kisah seorang penjual ikan dan istrinya yang buruh tani. Yang ketiga, putranya sukses. Kisah penjual ikan dan istrinya seorang apa? Buruh tani yang memiliki 3 orang anak yang sama-sama sukses. Ada yang bisa menyebutkan 3 orang anak itu menjadi apa? 3 orang anak itu menjadi apa? Coba Fahmi bisa? Anaknya tadi menjadi apa saja di situ? Saya bisa. Oke, Afif. Yang satu jadi satpam, yang kedua jadi tentara, Ya. yang ketiga jadi brimo. Brimob polisi ya. Ya. Yang satu jadi tentara, satu jadi brimob atau polisi, yang terakhir jadi seorang satpam di PT Tonasa. Itu adalah PT BUMN ya, milik negara, PT Semen di Tonasa itu. Nah, anaknya 3, tapi semuanya sukses sebagai abdi negara. Ya. Padahal orang tuanya adalah seorang apa tadi Sa? Seorang buruh tani. Buruh tani dan penjual ikan. Nah, dari orang tua penjual ikan dan buruh tani, anaknya sukses menjadi tentara, itu berarti ada perpindahan status sosial. Nah, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan mobilitas sosial itu apa? Ayo. Ya, Oke.
peningkatan status sosial di kehidupan seorang guru. Oke, peningkatan status sosial di dalam kehidupan seseorang bisa itu sebagai pengertian dari atau konsep dari mobilitas sosial. Jadi tepuk tangan kepada Ishak. Selanjutnya, saya akan kasih kalian sedikit pemantik ya atau materi sedikit, biar kalian lebih mendalami lagi. Setelah kalian bisa menyimpulkan apa sih mobilitas sosial itu, sekarang mobilitas sosial itu punya bentuk-bentuk juga. Nah, di sini saya minta Indra, silakan membacakan bentuk-bentuk mobilitas. Oke. Mobilitas horizontal perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau kelompok tidak akan mengubah derajat sosialnya atau akan tetap sederhana seperti sebelumnya. Oke, terima kasih Indra ya. Tepuk tangan Indra. Bagian ya, Sita lanjutkan Sita. Oke, selanjutnya apa? Mobilitas sosial vertikal. Vertikal ke atas sosial climbing, yaitu peningkatan status sosial dari yang rendah yang lebih tinggi. Vertikal ke bawah sosial sinking. Penurunan status sosial menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Oke, terima kasih Sita. Kasih aplaus. Dua temanku Indra dan Sita sudah membacakan bahwa bentuk-bentuk mobilitas sosial ada mobilitas sosial horizontal, ada mobilitas sosial vertikal, ada mobilitas sosial vertikal. Ada berapa di situ? Ya. Ada topik coba. Vertikal ke atas, sama vertikal ke bawah. Oke, ada dua ya. Ya. Vertikal ke bawah. Terima kasih Taufik, silakan duduk kembali. Oke, kita lanjut. Nah, selain mobilitas horizontal dan vertikal, itu ada mobilitas antar generasi. Silakan, Taufik. Bacakan, ayo Pi. Konsentrasi Pi. Bacakan Pi, berdiri Pi. Mobilitas sosial intragenerasi, mobilitas intragenerasi adalah terjadi di dalam satu kelompok generasi yang sama. Perpindahan atau mobilitas ini dapat ditandai dengan adanya kenaikan dan penurunan status. Contohnya status anak tiga lebih tinggi jika dibandingkan dengan kedua kakak dan orang tuanya. Hal tersebut karena anak ketiga memiliki keadaan ekonomi yang lebih baik. Oke, terima kasih ya Mas ya. Saya terangkan lagi, tadi temanmu sudah mencoba menerangkan ya mobilitas intragenerasi seperti apa. Intragenerasi terjadi pada satu turunan. Ayah dan ibu, ayahnya petani, ibunya pedagang. Kemudian anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu ada yang berbeda statusnya. Anak yang pertama mungkin menjadi di situ pegawai ya. Pegawai. Kemudian kenapa anak ketiga kok dia lebih mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, adalah seorang direktur di situ. Nah, ini adalah contoh intragenerasi. Ada peningkatan berarti ya. Ya. Antara anak pertama sama anak ketiga itu jabatannya lebih tinggi anak ketiga. Ya. Oke, ini berarti peningkatan. Kalau penurunan bisa terjadi anak pertamanya seorang direktur, anak terakhirnya
seperti itu. Paham? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini ada lagi mobilitas sosial antar generasi. Kalau tadi intragenerasi, ini antar generasi. Coba kami berdiri, bacakan itu. Mobilitas antar generasi adalah mobilitas yang dialami oleh dua generasi atau lebih. Misalnya, ada generasi ayah ibu, generasi anak, generasi cucu, dan seterusnya. Mobilitas ini ditandai dengan perkembangan taraf hidup, baik maupun turun, naik maupun turun. Dalam satu generasi, penekanannya bukan pada perkembangan keturunan, tetapi pada perpindahan status sosial suatu generasi ke generasi lainnya. Mobilitas sosial antar generasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas antar generasi naik dan antar generasi turun. Oke, terima kasih Kami ya. Teman-teman sudah mencoba menjelaskan apa sih mobilitas sosial antar generasi. Saya lebih memperdalam lagi ya, biar kalian lebih paham. Di sini terjadi penurunan atau naik ya, ada antar generasi naik, ada antar generasi turun. Tetapi terjadi pada antar generasi atau saudara, misalnya saudara sekakek atau senenek, gitu ya. Bisa dipahami. Terkadang saudara kakek itu generasinya lebih sukses dibandingkan saudara nenek, seperti itu, ya kan? Itu kan bisa terjadi, bisa, sangat bisa. Karena apa? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang setelah sudah proses orientasi masalah tadi, langkah selanjutnya adalah di sini kalian akan saya bentuk kelompok sesuai dengan nomor absen kalian 1, 2, 3, 4 secara berulang, ya? Ya. Bisa dipahami? Ya. Oke, bisa dimulai dari sekarang berikutnya? Ya. Oke, absen 1 langsung bilang satu. Selanjutnya adalah di sini kalian akan saya bentuk kelompok 4 kelompok, ya. Silakan kalian berhitung sesuai dengan nomor absen kalian 1, 2, 3, 4 secara berulang, ya. Ya. Bisa dipahami? Ya. Oke, bisa dimulai dari sekarang berikutnya? Ya. Oke, absen 1 langsung bilang 1, absen 2 ya. Oke, silakan absen 1 siapa? Oke, 1, 2, 3 berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. Absen 10, 11, 3, 4, 1, 2, 15, 3, oke, 4, 17, 1, ya. 2, 3. 4. Oke, cukup. Terakhir Sita ya, absen 20. Ya. Tadi ingat gak menyebutkan nomor berapa? Oke, silakan saya izinkan yang menyebutkan nomor 1 silakan moving atau berpindah ke bangku sebelah sini. Yang menyebutkan nomor 2 pindah di sebelah situ, belakangnya ya. Yang ketiga pindah di sebelah sini. Yang keempat pindah di paling depan yang paling sebelah sini ya. Ya. Oke, bisa dimulai? Ya. Silakan tas dan bukunya di bawah ya.
ya, sudah gerak cepat untuk berkelompok. Pastikan di situ sudah ada nama identitas dari masing-masing kelompok. Di situ sesuai dengan warna dari absensi kamu ternyata ya. Ya. Ingat-ingat, pastikan anggota dari kelompok itu yang kelompok 1 berwarna oranye kuning ya, agak kuningan. Oke. Yang kelompok 2 biru semua pasti sudah. Oke, kelompok 3. Yo. Kelompok 4. Ya. Oke, siap? Ya. Yang mulai kerja kelompok? Ya. Sebelum kita mulai kerja kelompok, mari kita briefing terlebih dahulu agar urat-urat kalian yang tadinya tegang sekarang akan ringan dan mudah nanti untuk berpikir ya. Ya. Siap untuk briefing? Ya. Ada yang berkenan memimpin di depan mungkin? Ya, Bu. Oke, silakan. Di depan. Sini. Oke. Nah, apa sih bikin kita Bu biar kita tambah semangat ya? Siang-siang kita harus semangat belajarnya, oke? Nah, namanya adalah tepuk mobilitas. Jadi nanti yang di depan yang mimpin adalah Adit ya? Ya, Adit sama Bu Diana yang mimpin ya nanti. Ikuti gerakan. Saya kasih contoh dulu, Adit perhatikan juga ya. Nah, saya kasih contoh namanya tepuk mobilitas. Kalau Bu Diana bilang tepuk mobilitas, bergerak, berpindah ke atas, ke bawah, bisa? Ya. Oke, bisa. Oke, silakan berdiri semuanya. Oke, berdiri, tentukan posisimu. Tentukan posisimu biar tidak nabrak bangku juga. Oke, tadi tas bergerak, berpindah ke atas, ke bawah, bisa? Bergerak, berpindah ke atas, ke bawah. Kita harus kompak ya. Sambil mengucapkan ke atas, ke bawah, bergerak, berpindah, harus gitu ya. Oke, ulangi lagi 1 kali yang kompak. Jangan sampai tabrakan sama temannya. Yang ke kanan, yang ke kanan, ada yang ke kanan, ke kiri, tabrakan. Oke, 1 kali lagi, kita biar semangat. Siap, Dit? Jangan semangat, kamu pilih pemimpinnya, Dit. Oke. Tepuk mobilitas. Bergerak, berpindah ke atas, ke bawah. Silakan kembali. Cari tempat yang mungkin kamu bergeraknya leluasa. Siap? Ya. Kita latihan 1 kali dulu ya. Oke. Tepuk mobilitas. Bergerak, berpindah ke atas, ke bawah. Kita harus kompak ya. Sambil mengucapkan ke atas, ke bawah, bergerak, berpindah, harus gitu ya. Oke, ulangi lagi 1 kali yang kompak. Jangan sampai tabrakan sama temannya. Yang ke kanan, yang ke kanan, ada yang ke kanan, ke kiri, tabrakan. Oke, 1 kali lagi, kita biar semangat. Siap, Dit? Jangan semangat, kamu pilih pemimpinnya, Dit. Oke. Tepuk mobilitas. Bergerak, berpindah ke atas, ke bawah. Silakan kembali. Kalian silakan duduk kembali. Sudah mulai kelas ya? Oke, bisa dilanjut? Ini saatnya diskusi kelompok. Nah, di masing-masing kelompok sudah tersedia laptop. Silakan dibuka semuanya. Laptopnya silakan dibuka. Buku-bukunya dibuka ya. Materi kita mobilitas sosial.
bisa? Yang lain bisa? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 proses ya Mas Jan ya? Gila. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan. Yang lain bisa? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 proses ya Mas Jan ya? Gila. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan link ke kalian
Bisa kelompok 4? Ya. Oke. Di masing-masing kelompok dapat 2 soal yang harus kalian pecahkan ya. Masing-masing kelompok beda, permasalahan yang harus dipecahkan itu beda. Jadi silakan fokus kerja di masing-masing kelompok. Jawaban kalian terekam oleh saya di laptop di depan sini sudah tersimpan. Kalian ngeklik apa di situ tersimpan. Sebentar sih. Bisa menggunakan baterai, bisa ya seperti biasanya itu. Oke, silakan masing-masing diisikan. Jangan lupa tulis namanya ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan kebingungan? Kelompok 4 sudah mulai ke soal nomor 2 di situ ya. Soal nomor 2. Perhatikan dulu ya. Jenis mobilitas pendidikan itu masuk dalam bisa kelompok 3 sudah bisa.
Kelompok 1 Pak Adem Ayem bisa? Bisa. Kelompok 3 sudah ngerti.
Coba saya cek dulu. Kelompok 1 sampai permasalahan berapa? Masih pertama? Ya. Pertama, oke. Kelompok 2? Sudah selesai? Oke, bagus. Kelompok 3? Kurang berapa? Kurang 1 permasalahan. Kelompok 4? Kurang 1. Oke, silakan diselesaikan dulu. Ibu kasih waktu kita ya, kurang sekitar 10 menit lagi. Silakan diselesaikan. Di masing-masing kelompok terdapat artikel di situ ya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Dipecahkan masalahnya kira-kira apa ya. Yang lain bisa? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 proses ya Mas ya? Nah, sekarang Ibu Guru akan membagikan link.
hilang, sukses namanya. Dikasih nomor absen lebih bagus. Di belakangnya dikasih nomor absen, dikasih angka berapa, nomor absen berapa. Dikurung gitu, dikasih angkanya berapa. Tambah nomor absen ya. Ya, biar enak udah ngeceknya nanti. Mobilitas sosial adalah sebuah gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau dari strata ke strata lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat lepas dari adanya sebuah mobilitas sosial, baik itu berubah menjadi lebih tinggi maupun lebih rendah dari sebelumnya atau mungkin hanya berpindah tanpa mengalami perubahan kedudukan. Oke, terima kasih Sapa. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah mobilitas sosial itu sebuah gerak ya. Makanya tadi ada tepuk mobilitas itu termasuk untuk mengingatkan kalian bahwa mobilitas itu ada pergerakan, ada perpindahan dan gerak apa? Pembelajaran hari ini ya. Tapi sebelumnya saya coba evaluasi dulu pengetahuan dari kalian. Saya akan coba bertanya, coba ya. Mobilitas itu tadi bentuk-bentuknya ada berapa? Silakan yang bisa angkat tangan. Bentuk mobilitas sosial ada berapa? Tadi yang sudah dibahas kita. Oke, angkat tangan. Tidak perlu takut. Oke, Taufik. Ada dua. Apa saja Taufik? Mobilitas vertikal ke bawah Sama ke atas. Oke, vertikal ke atas sama ke bawah. Oke, ada lagi yang bisa menyebutkan bentuk-bentuk mobilitas lagi? Oke, Cita. Mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal. Mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal. Ada lagi pembahasan tadi? Kan ada lagi kan? Tadi selain horizontal dan vertikal ada lagi. Ayo, yang masih ingat coba.
Oke, saya review lagi. Apakah sudah selesai pekerjaan kelompok? Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Oke, beri obat untuk kalian semua. Oke, untuk yang terakhir, karena kalian sudah bekerja kelompok dengan sangat maksimal, silakan berdiri lagi. Kita tepuk semangat ya. Sebelum mengakhiri kita tepuk semangat dulu. Tetap ya. Oke. Gerakannya seperti ini. Diikuti ya. Diikuti guru bilang apa. Tepuk semangat. Beban-beban setelah diskusi hilang semua jadi fresh, oke? Bisa dimulai? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Pertemuan yang pertama kita akhiri cukup sampai diskusi kelompok ya. Pertemuan berikutnya kita akan bertemu dengan sesi presentasi atau penyajian hasil pemecahan masalah dari masing-masing kelompok ya. Berarti pertemuan berikutnya ya hari Senin ya, kita bertemu lagi dalam sesi presentasi. Setelah presentasi nanti masing-masing kelompok bergantian untuk presentasi. Kelompok yang tidak presentasi boleh menambahkan, bertanya, berkomentar. Pokoknya di situ nanti akan banyak nilai keaktifan ya. Oke. Setelah nanti presentasi ada tahapan yang terakhir adalah evaluasi. Nanti ada di pertemuan berikutnya juga. Nah, sebelum ke penutupan, saya mau tes evaluasi sedikit tentang pengetahuan hari ini. Hari ini kita sudah membahas tentang pengertian dari mobilitas sosial. Kemudian kita juga sudah kerja kelompok ya, dengan memecahkan masalah yang ada di lembar kerja peserta didik. Kemudian dapat disimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa membantu membacakan kesimpulan. Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat lepas dari adanya sebuah mobilitas sosial, baik itu berubah menjadi lebih tinggi maupun lebih rendah dari sebelumnya atau mungkin hanya berpindah tanpa mengalami perubahan bentukan. Oke, terima kasih Safa. Beliau ya di sini. Sita ya, saya baca punya Sita. Di situ ternyata dibaca punyaku yang mana Hip? Dengan luar biasa. Oke, sangat luar biasa kata Sohib. Tepuk tangan sama Sohib. Garul. Oke, bacakan punya Nurul. Pelajarannya sangat mudah dipahami. Mudah dipahami. Tepuk tangan. Safa. Ayo Safa, refleksi dari Safa. Saya suka dengan contoh mobilitas dengan penayangan video. Oh, ternyata Safa suka dengan penayangan video tadi. Contohnya langsung ya berarti ya. Oke, terima kasih. Terima kasih refleksi hari ini anak-anak.
dari refleksi ini Bu Guru akan lebih belajar lagi bahwasanya bagaimana caranya mengemas pembelajaran agar lebih rileks dan kalian juga enjoy ya dalam pembelajaran ya. Nah, oke. Untuk kegiatan selanjutnya sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, saya mau ngasih pesan moral kepada kalian. Apa pesan moral kita hari ini? Adalah yang pertama, kita sebagai makhluk sosial, kita nanti akan mengalami perpindahan. Entah itu perpindahan status ke atas maupun ke bawah. Karena apa? Sekarang ini kalian masih seorang pelajar. Kita tidak tahu 10 tahun atau 15 tahun ke depan kalian akan menjadi apa, tidak tahu. Barangkali dari salah satu teman kalian ada yang menjadi presiden, kita juga tidak tahu. Ya kan? Nah, makanya apa? Tugas kalian sebagai seorang pelajar adalah yang pertama, silakan belajar dengan rajin. Ya? Nah, belajar dengan rajin, patuhi peraturan sekolah, patuhi orang tua kalian, ya kan? Siapa tahu dari kalian semuanya akan menjadi orang sukses dan kalian akan mengalami yang namanya mobilitas sosial. Oke, Ibu berpesan, silakan dipelajari lebih lanjut materi tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial karena apa? Kalian perlu pendalaman lagi untuk persiapan presentasi di hari Senin. Ya, dipersiapkan materi untuk presentasi. Apa yang akan kalian presentasikan? Hasil kerja diskusi hari ini. Masing-masing kelompok akan mendapatkan kesempatan untuk presentasi. Oke, paham? Bisa dimengerti? Bisa. Karena waktunya sudah habis, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya? Oke, saya kasih kesempatan lagi. Siapa yang ingin memimpin doa sebelum kita pulang? Oke, Taufik, silakan kita berdoa dengan duduk yang manis ya, siap semuanya. Say God please. Let's pray together. Video. Thank you. Greeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Hati-hati ya pulang di jalan.